Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat saham dan zakat obligasi. Saya Anni Maisaro, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas PEBI IAIN Padang Sidimpuan. Langsung saja kita akan membahas mengenai apa itu perbedaan saham dan obligasi. Secara singkat, perbedaan saham dan obligasi terletak dalam status kepemilikannya. Jika investor memiliki saham, maka dia berhak atas keuntungan perusahaan dan juga hak suara. Sedangkan jika dia mempunyai obligasi, maka dia hanya berstatus sebagai pemberi utang saja. Saham dan obligasi juga mempunyai persamaan, yaitu sama-sama merupakan surat berharga yang bisa diperjualbelikan di bursa efek dan pasar modal. Dan untuk yang syariahnya, Yusuf Qaradawi mengatakan, saham dari semua jenis perusahaan, baik itu saham perusahaan industri atau semi-industri maupun saham perusahaan perdagangan, wajib dizakati jika telah mencapai nisab dan haulnya. Di Indonesia sendiri, dasar hukum zakat saham dan obligasi terdapat dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Zakat saham dan obligasi bergantung pada tujuan saham dan obligasi tersebut dikelola. Jika dia merupakan saham pertanian, maka zakatnya 10% ataupun 5%. Jika dia merupakan saham peternakan, maka zakatnya dikeluarkan adalah sesuai dengan zakat peternakan yang ada menurut syariah. Jika sahamnya bergerak di bidang produksi dan jasa, maka zakat yang dikeluarkan disamakan dengan zakat perdagangan, yaitu 2,5% dari penghasilan. Jika sahamnya yang menjadi objek jual belinya, maka zakatnya adalah zakat barang dagangan, yang mana dikeluarkan 2,5% dari nilai sahamnya. Perlu diketahui, tidak semua saham dan obligasi bisa kita keluarkan zakatnya. Saham dan obligasi yang bisa dizakati adalah saham yang terdaftar di dalam Daftar Efek Syariah atau DES. Jika investor memiliki saham yang tidak terdaftar di DES, maka saham tersebut tidak perlu dizakati karena keuntungannya itu dihitung secara konvensional dan itu bukan syar'i. Bila ada investor yang tidak bisa mengeluarkan zakatnya, maka dia bisa mengeluarkan infak, sedekah ataupun wakaf saham yang sekarang telah disediakan oleh Indeks Syariah Saham Indonesia atau ISSI. Nah, bagaimana untuk cara perhitungannya? Kita akan membahasnya dengan menggunakan contoh. Yang pertama, contoh saham. Dari contoh tersebut, hal yang pertama kita kerjakan adalah menghitung keseluruhan jumlah saham Pak Yunus dengan mengalihkan jumlah dividen yang diperolehnya, yaitu 8.500 dikali 5.500, sehingga jumlah keseluruhan saham Pak Yunus adalah 4.675.000.000. Langkah selanjutnya yaitu menentukan seberapa persen nisab yang harus dikeluarkan. Dalam kasus ini, kita melihat bahwa sahamnya lah yang menjadi objek jual beli, sehingga zakatnya itu dikali 2,5%. Dengan perhitungan 4.675.000.000 dikali 2,5%. Dengan begitu, zakat yang wajib dikeluarkan Pak Yunus adalah sebesar Rp116.875.000. Cukup sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.